Dan untuk membahas bagaimana pengawasan di Bawaslu, kita bergabung dengan anggota Bawaslu RI, Pak Puadi. Baik, selamat pagi Pak Puadi, apa kabar Pak? Selamat pagi Mas Tesa, Alhamdulillah baik sekali Mas Tesa. Baik, Pak Puadi, ini bagaimana sebenarnya Bawaslu menjamin Pak agar menteri yang maju di pemilu 2024 tidak menggunakan fasilitas negara walaupun mereka dalam kondisi cuti Pak Puadi? Ya, pertama saya perlu sampaikan nih berkaitan tentang tema yang diangkat pada kesempatan kali ini ya. Pertama, kalau merujuk ke Undang-Undang 7 tahun 2017 ya, di pasal 170 ayat 1 Undang-Undang 7 tahun 2017, secara teknis hukum telah menentukan pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau juga calon wakil presiden ini harus mengundurkan diri ya, dari jabatannya, kecuali presiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota MPR ya, pimpinan anggota DPR, pimpinan juga anggota DPD, kemudian gubernur, wakil gubernur, juga bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Nah, dalam konteks penjelasan pasal 170 ini juga ditentukan bahwa yang dimaksud pejabat negara salah satunya adalah menteri dan pejabat setingkat menteri. Baik. Nah, merujuk pada tafsir gramatikal, karena menteri dan atau pejabat setingkat menteri ini juga bukan jabatan yang tentunya dikecualikan oleh pasal 170 ayat 1 tadi ya, yang tadi saya sampaikan. Maka menteri atau pejabat setingkat menteri ketika dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu atau juga gabungan partai politik sebagai calon presiden atau juga calon wakil presiden, maka harus mengundurkan diri dari jabatannya. Namun, pasca hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68 garing PUU garing 20 tahun 2022, ketentuan pasal 170 ayat 1 Ya. Undang-Undang Pemilu dan penjelasannya ini juga diberi pemaknaan baru, di mana jabatan menteri dan pejabat setingkat menteri diizinkan atau dibolehkan untuk ikut dalam pencalonan presiden atau wakil presiden tanpa harus mengundurkan diri sepanjang mendapatkan persetujuan dan juga izin cuti dari presiden. Nah, berkaitan dengan bagaimana ketentuan mengenai cuti ya dan tidak menggunakan fasilitas jabatan dalam kampanye ini juga diatur dalam pasal 281 Undang-Undang Pemilu. Demikian Mas Desa. Jadi Pak Puadi, kita mengacu ke MK ya, sudah jelas itu ya, bahwa ini harus ada persetujuan dari presiden. Kita fokus mengacu ke MK 68, mengapa harus dengan persetujuan dan izin cuti dari presiden? Jawabannya adalah bahwa jabatan menteri atau juga pejabat setingkat menteri ini termasuk juga dalam Baik. rumpun kekuasaan eksekutif, kekuasaan yang dimiliki oleh presiden dan wakil presiden. Oke, baik. Pak Puadi, kita tahan dulu. Ini sudah ada sejumlah komentar yang masuk dari para pemirsa Metro TV. Pak Puadi, kita tahan dulu sebentar. Kita akan membacakan sejumlah komentar nih dari pemirsa Selamat Pagi Indonesia yang akan bertanya mengenai isu ini. Kita akan lihat di komentar pertama. Iya, yang pertama dari Alex. Kalau presiden nyapres lagi untuk periode kedua itu bagaimana? Lalu juga ada pertanyaan dari Nido.Alfonso, fasilitas terbesar adalah pengaruh jabatan ke pihak terkait yang mau nggak mau harus ikut arahan yang ada. Lalu juga ada komentar juga ya dari @herwaku, nyalek aja diganti apalagi nyapres, ayo copot. Lalu juga ada dari
Topeng Senja, sebaiknya semua pejabat pemerintahan yang nyalon harus melepas jabatannya, fair play. Iya, nah Pak Puade, ini masih banyak sekali warganet yang mengatakan bahwa biar fair sebenarnya harusnya menteri-menteri ini tahu diri mengundurkan diri ketika hendak mencalonkan diri sebagai cawapres begitu ya. Nah tapi dari Bawaslu sendiri imbauannya kepada para menteri ini agar tetap fokus kampanye nantinya, kira-kira kapan harus mengajukan cuti? Karena kan pengajuan pendaftaran Capres-Cawapresnya kan dimajukan tanggal 10 Oktober nih Pak Puadi sebentar lagi. Kira-kira kapan mereka harus cuti agar fokus? Ya, pertama secara teknis ya, peraturan mungkin nanti diatur oleh PKPU. KPU sudah mengatur dalam konteks tahapannya. Hanya saja memang yang menjadi catatan tadi yang saya sampaikan untuk menjadi capres atau termasuk juga ini caleg ini ya Mas Tessa. Menteri atau pejabat setingkat menteri ini juga tidak diharuskan untuk mundur, akan tetapi ya ini ada beberapa hal yang menjadi catatan. Pertama juga telah mendapatkan persetujuan dari presiden. Ini pertama. Ya, kedua juga telah mendapatkan izin cuti dari presiden. Kemudian juga tidak menggunakan fasilitas negara saat berkampanye, kecuali fasilitas berkaitan tentang pengamanan yang melekat juga pada jabatannya. Ini menjadi catatan. Berarti ada sanksinya nanti ya Pak ya kalau memang ketahuan melanggar begitu? Ketentuan mengenai cuti ini berkaitan dengan tidak menggunakan fasilitas jabatan dalam kampanye. Tadi saya sudah sampaikan itu diatur dalam ketentuan pasal 281 Undang-Undang Pemilu. Nah, salah satu peraturan perundang-undangan yang bisa dikenakan ya terkait undang-undang, kita mengenal Undang-Undang 31 tahun 1999 berkaitan juga tentang tindak pidana korupsi juga apabila ada pejabat negara yang menggunakan fasilitas pemerintah untuk kepentingan pribadi. Itulah nanti yang akan diawasi oleh Bawaslu seperti itu ya Pak, dan Bawaslu menjamin bahwa sebenarnya menteri-menteri ini jangan sampai menggunakan fasilitas negara untuk keperluan kampanye di pemilu 2024. Baik, terima kasih Pak Puadi, anggota Bawaslu Republik Indonesia sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.